Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purna Rahyuningsih dari SMK Pemuda 1 Kesamben, Blitar. Saya peserta UKIN Universitas Negeri Malang. Ini untuk kartu peserta saya. Nomor peserta saya 2015 03 04 5823. Untuk praktik pembelajaran hari ini, saya mempraktikkan KD 3.2, yaitu menerapkan perakitan komputer untuk materi kelas 10 program keahlian teknik komputer dan jaringan untuk semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Maskernya sudah dipakai semua ya? Sudah. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita Pancasila terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu himne guru. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Sana embun penyejuk dalam kehausan. Amelia Dinul. Sehat Amel? Binti Atul? Sehat Binti? Yusiana? Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, maskernya dipakai. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar, yaitu 3.2 menerapkan perakitan komputer. Terus 4.2 merakit komputer. Silakan untuk IPK-nya, indikator pencapaiannya ada 6, silakan dibaca, dipahami. Bagaimana, sudah paham? Masih semangat? Masih, Bu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nanti kita akan menerapkan pembelajaran problem based learning. Jadi berbasis masalah. Nanti permasalahan dipecahkan dengan diskusi kelompok. Selanjutnya dengan prosedur yang ada di LKPD. Tahap berikutnya adalah evaluasi. Jadi nanti tujuannya peserta didik dapat pertama menjelaskan konsep dasar perakitan komputer dengan tepat dan jelas. Selanjutnya melakukan perakitan komputer sesuai dengan prosedur dengan baik dan benar. Sudah paham tujuannya ya?
Ada yang ingin bertanya? Enggak ada? Berarti sudah paham ya? Ayo bandingkan materi kemarin dengan materi hari ini. Kemarin sudah mempelajari apa? Ada yang ingat? K3LH. K3LH. Kepanjangan dari? Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Itu kepanjangannya. Coba diingat kembali untuk Devi. Masih ingat? Masih, Bu. Ayo coba dijelaskan. Apa K3LH itu? K3LH adalah suatu upaya perlindungan agar pekerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama melakukan pekerjaannya di tempat kerja, termasuk juga orang lain yang memasuki tempat kerja maupun proses produk dapat secara aman dalam produksinya. Ya, bagus. Masih ingat ya, Devi? Baik sekali. Ini kemarin mempelajari K3LH, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Maksudnya bagaimana? Pada saat kita bekerja itu harus memperhatikan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan yang ada di tempat kerja kita. Kesehatan itu ada kesehatan rohani, ada kesehatan jasmani. Keselamatan itu berarti harus berhati-hati dalam bekerja. Lingkungan hidup ini ada hubungannya dengan kerapian, kebersihan. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau hari ini kita akan melakukan apa? Atau kita akan mempelajari apa? Perakitan komputer. Apa keterkaitan dengan materi kemarin? Ada keterkaitannya apa enggak? Ya, perlu hati-hati dan harus sesuai prosedur. Makanya kita perlu mempelajari K3LH karena saat merakit itu kita akan berhubungan dengan arus listrik. Ya. Ini yang akan kita pelajari ada 5 materi pokok. Yang pertama konsep dasar perakitan komputer. Jadi sebelum kita melakukan perakitan komputer itu harus paham dulu konsepnya seperti apa. Bahwa merakit komputer itu adalah menggabungkan komponen fisik atau hardware. Ya, hardware yang saling mendukung dalam sistem komputasi. Yang kedua, tadi karena yang digabungkan adalah komponen fisik, berarti kita harus tahu komponen fisiknya apa, ada apa aja. Yo, ada yang sudah membaca. Ini sebelahnya Devi, ayo sebelahnya Mbak Devi. RAM, power cosplay, Ya. Ada lagi? Motherboard, RAM, power supply, ada lagi? Hard disk, ada lagi? Monitor. Terus keyboard yang ada di sini kan kelihatan ya, bisa dipegang tuh kalau hardware itu. Ya. Analogi dari merakit komputer itu kalau dalam kehidupan sehari-hari, ini gambar apa? Rakitan dari lampu. Ini di pelajaran apa? Fisika. Yang perlu dipersiapkan apa ini? Bahannya dulu apa? baterai, Seperti kita merakit komputer itu juga seperti itu. Disiapkan dulu komponennya, baru dirakit. Dalam merakit harus hati. Ini orang teknik bukan ngetik-ngetik aja ya. Harus bisa tekniknya, harus bisa merakit komputer. Tidak usah takut merakit komputer, harus menerapkan K3LH.
LH. Terus komponennya yang terpasang itu jangan sampai Balik. Ini saya perlihatkan, ini namanya apa ini? Motherboard. Fungsinya untuk apa? Papan induk komputer. Ya. Ini ada motherboard, papan induk untuk merakit komputer atau memasang komponen komputer. Ini ada soket prosesor, ini ada power connector. Ini ya. Ini namanya prosesor. Hati-hati, ini jangan sampai jatuh, jangan sampai kotor. Cara masaknya megangnya gini, terus dimasukkan ke soketnya. Terus bagaimana? Setelah dipasang ditutup, terus dikunci. Diperhatikan ini ada apa? Pinnya ya, jangan sampai patah. Ini kan terhubung dengan chipnya itu. Kalau patah satu berarti otomatis tidak terhubung. Jadi permasalahan hari ini, karena kita mempelajari perakitan komputer, nanti kalian pecahkan dengan kelompok bagaimana cara merakit komputer Core i3 yang benar, ya. Nih, amati videonya. Ibu ada video dari YouTube. Ini komponen apa? Apa deh? Komponen apa deh? Motherboard. Ya. Motherboard ya. Terus fungsinya apa tadi? Untuk papan penandakan induk perakitan komputer. Ya, itu selanjutnya. Apa? Tahu tunas? Prosesor. Nah, cara membuka casingnya bagaimana ya? Dicatat, ayo. Bawa pulpen apa enggak? Dicatat. Coba Helen dijelaskan apa fungsi dari power supply. Sebagai mengatur arus listrik ke setiap rangkai elektronik pada komputer. Sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Ini anggota kelompoknya ya. Ada 4 kelompok. Kelompok 1 Amelia, Dinul Khairima. Ini berdasarkan hasil evaluasi minggu kemarin. Ibu campurkan berdasarkan karakteristik kalian ya. Jadi agar merata. Nanti bisa dimulai dari sekarang. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan bergabung ke kelompoknya. Tetap jaga jarak ya. Ayo, sudah dapat kelompok semua? Ayo, Kadek, di mana Kadek? Sudah ya? Sudah selesai kelompok? Nih, minta tolong LKBD-nya dibagi. Ini, minta tolong. Ini ya yang belum dapat diakses ini. Barcode-nya ini ya. Sudah bisa? Sudah. Untuk yang pengetahuan itu ada 4 soal ya. Ya. Dijawab sesuai dengan perintahnya. Dilihat instrumen penilaiannya. Selanjutnya untuk yang keterampilan, itu nanti langkah kerjanya seperti yang ada di LKPD ya. Sudah paham?
kita cari informasi tambahan. Selain di bahan ajar yang sudah saya bagi kemarin di buku LKS, kita tambah informasi dari mana? Internet. Ayo, ini ada sumber belajarnya. Linknya ini ya. Apa itu komputer? Sebelum merakit kan harus tahu apa komputer itu apa. Komputer itu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen. Dan antar komponen satu dengan lain saling bekerja sama untuk memberikan informasi. Ya, sistem komputer ini ada input, proses, dan output. Inputnya tadi ada keyboard, ada mouse itu ya. Itu ada banyak kan di lab ini. Kalau outputnya apa? Yang di depan kalian itu monitor. Silahkan diamati komponen yang ada di sekitar kita. Di lab kita kan banyak ya komputer, tapi sudah ada yang pernah merakit? Belum. Ini kita tadi kan mau merakit komputer Core i3. Ini keunggulannya apa? Menggunakan dual core, 2 inti ya untuk memproses. Keduanya itu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Itu terus banyak yang mengatakan bahwa Core i3 itu lebih tahan terhadap panas. Terus baterainya lebih tahan. Ayo kita sekarang praktik merakit komputer. Ada 4 kelompok ya. Perwakilan dari satu kelompok, satu anak mengambil komponennya. Ayo semangat, tetap semangat. Kelompok 1. Ini kelompok saplen ya. Ini nggak boleh ditumpuk ya. Sudah dapat komponen semua? Sudah? Diperhatikan sebelum bekerja. Ini ada tahap persiapan alat. Ya, alat dan bahan. Terus yang kedua, ya, prosesnya. Perhatikan langkah-langkah kerja. Terus perhatikan pemasangan komponen yang benar. Jangan lupa sikapnya, karena penilaiannya ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, jadi harus teliti, terus menerapkan ketiga. Ini waktunya 15 menit selesai dan benar, skornya 4. Jaga jarak ya. Ini bagaimana masangnya yang benar? Ini pasang apa? Apakah boleh seperti ini kalau masang? Enggak boleh. Ya. Prosesornya sudah dipasang? Kelompok 1 bagaimana kelompok 1? Sudah, selanjutnya apa? Apa fungsinya kipas itu, Dinda? Kenapa Dinda memasang kipas di sini? Fungsinya untuk apa, Dinda? Ya. Ayo Tunas. Fungsinya kipas ini untuk apa? Untuk mendinginkan prosesor. Kenapa harus didinginkan? Karena saat dalam program komputer menyala, prosesor kelamaan akan panas dan
bisa melambatkan proses komputer itu sendiri. Oh begitu ya, pintar. Dilanjutkan langkah selanjutnya ya. Kelompok 1 siapa aja ini? Kak Deksta, Anggi. Langkah pertama tadi apa? Ya, siapa yang memasang? Kak Deksta. Kelompok 2. Dinda bagian memasang apa tadi? Kelompok 3 memasang power supply ke hard disk. Ayo kelompok lain. Ayo dilanjutkan, dicek lagi ya. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 4 Yusiana. Tadi yang bagian memasang RAM siapa? Sofia, Bu. Bagaimana langkah memasangnya, Sofia? Dibuka apanya yang jelas? Apa? Ya. Slot kunci. Penguncinya. Pengunci. Diperhatikan, ayo yang sudah selesai dicek lagi. Diperhatikan waktunya ya. Kelompok 2 sudah berapa persen? 100%. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil praktek dan diskusi hari ini. Ya. Yang lain diperhatikan. Langkah-langkah. Sudah. Untuk langkah-langkah untuk langkah-langkah perakitan, yaitu pertama-tama kita memasang prosesor. Pertanyaan dari kelompok lain, dari kelompok 1, ada pertanyaan? Kelompok 2. Kelompok 2. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuna Sarum dari kelompok 2. Saya mau tanya, kendala apa saja yang saat melakukan perakitan komputer? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Izin menjawab dari kelompok 4. Tadi kendalanya yaitu pemasangan kipas prosesor. Untuk pemasangan kipas prosesor itu tadi kurang dipaskan dengan tancapannya. Sudah? Terima kasih kelompok 4. Saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 4. Secara keseluruhan tadi sudah berhasil ya kelompok 4. Dalam waktu 10 menit sudah selesai. Sebentar yang lain, diperhatikan. Tadi pada saat menyampaikan hasil diskusi, kelompok 4 menyampaikan pemasangan prosesornya dilepas. Prosesornya ini ya tadi. Maksudnya penguncinya prosesor itu soketnya dilepas dulu, baru dipasang prosesornya, baru dikunci kembali ya. Sudah itu saja. Terima kasih untuk kelompok 4. Bisa dilanjutkan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dikembalikan ke sini. Ayo selanjutnya kelompok berapa? 2, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kesimpulan dari hasil merakit komputer. Pertama-tama kita memasang prosesor. Buka soket prosesor, kemudian masukkan prosesor ke dalam soket. Terus kunci soket itu. Kedua, pasang kipas pendingin prosesor.
beri sumber tegangan listrik pada motherboard. Pasang kabel-kabel Polsabek pada tempat yang sudah ditentukan di motherboard. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari perwakilan dari kelompok 4. Nama Devi Ervina. Izin mau bertanya, kendala apa yang terjadi saat perakitan komputer dan bagaimana harus mengatasi kendala tersebut? Jawab. Ya, silakan. Permasalahan di kelompok kami tadi pemasangan kipas, karena masih pertama kali perakitan komputer, kami salah memasang kipas. Kami memasang kipas belum dibuka kunciannya kipas, jadinya tadi agak tersangkut. Cuma itu aja. Sudah paham kelompok 4? Sudah, Bu. Sudah dilanjutkan kalau sudah. Sudah. Sekian dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai diskusi, sudah selesai presentasi. Untuk analisisnya, coba tadi kelompok 4 kipas ya. Kelompok 1 juga permasalahannya pada kipas. Kelompok 3 tidak ada masalah. Tadi menyampaikan tidak ada masalah. Kelompok 2 juga di kipas. Diperhatikan, ini memasangnya jangan diangkat begini ya. Ditaruh, baru ditancapkan ke sesuai kakinya ini ke lubangnya. Terus ditekan sampai bunyi ceklik nih ya. Untuk pemasangan harddisk sudah banyak yang benar. Untuk pemasangan RAM ini hati-hati. Tadi ada yang belum dikunci, ditekan gini ya. Masih ditancapkan begini ya. Harusnya ditekan begini. Ayo sekarang kalau tidak ada yang bertanya kita ice breaking dulu. Kelihatannya mulai ngantuk. Iya, Bu. Silakan berdiri dulu. Ayo. Digerakkan bahunya, ayo Kadek. Ke kanan. Ke kiri. Biar fresh aja lah. Sudah. Sudah fresh semua ya? Sudah. Ya. Kalau sudah, ini kita ada evaluasi pembelajaran hari ini. Soalnya ini silakan diakses link ini ya. Ayo di Google Form. Saya share di grup WA ya. Ini diklik linknya yang sudah saya share tadi di WA, dikerjakan dengan teliti, jujur, jangan browsing, jangan membuka buku. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian tadi ya. Yang di kertas dikerjakan, yang di Google Form juga dikerjakan. Sampai nomor berapa?
Ayo Dinda, dikerjakan sendiri. Siapa itu? Dekatnya Dinda. Sudah ya, ini sudah masuk. Ayo, sudah. Apa? Helen mana Helen? Minta tolong dikumpulkan kertasnya, waktunya sudah habis. Sudah dikumpulkan. Cek ini. Ya, makasih ya. Dan ini sudah saya cek. Lanjut ya. Kita refleksi terlebih dahulu. Tadi apa materi yang sulit dipelajari? Apa tadi? Tadi yang sulit dipelajari apa? Yang sudah dipelajari, yang sulit. Ya, tadi yang sulit apa? Perakitan komputer. Perakitan apa? Yang dirakit komputer, semua susah. Tidak, sebagian ada yang susah. Ya, bagian apa detailnya? Yang susah apa? Penancapan komponen. Komponen, semua komponen? Tidak, kipas. Ya. Ayo, Kades, tadi kesulitannya apa? Ya, pemasangan kipas ya. Rata-rata dari 4 kelompok tadi, rata-rata yang sulit adalah pemasangan kipas. Bagaimana kesuksesan dan kegagalannya? Apakah sekali memasang tadi sudah sukses atau masih gagal? Bagaimana? Ayo, bagaimana tadi? Pertama pasang langsung sukses? Tidak ya. Bagaimana kegagalan itu? Masih ada yang salah? Masih ada sedikit. Lubangnya, penguncinya belum dibuka. Untuk ke depan itu harus lebih diperhatikan lagi. Karena materi perakitan ini sampai kelas 3 pun masih dipakai. Sampai kalian kerja pun nanti dipakai. Jangan sampai sudah bekerja di dunia industri, kalian masih melakukan kesalahan. Untuk hari ini kesimpulannya bisa disampaikan perwakilan dari masing-masing kelompok. Ayo kelompok 1. Siapa yang mau menyampaikan? Ayo, siapa dulu? Ada yang mau ini? Mau. Kalau mau, ayo disimpulkan dulu. Ini ada 2 kesempatannya. Silakan. Iya. Silakan disampaikan kesimpulannya tadi. Pelajari apa? Pas diskusi tadi bisa sukses atau bisa menyelesaikan masalah. Ayo. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, saya mendapatkan ilmu tentang perakitan komputer dan tentang K3LH juga, dan tata cara perakitan komputer yang baik dan benar, dan bisa menyelesaikan permasalahan tentang perakitan komputer itu sendiri. Ya, terima kasih itu kesimpulannya. Silakan dipilih yang mana? Yang kuning, Bu. Yang kuning ya, ini. Ayo selanjutnya. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Masih 1. Semua nanti menyampaikan, tapi yang nomor 1 dan 2 dapat reward ini. Ayo. Tadi Devi, ayo Dev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang didapat hari ini yaitu kita mempelajari tentang
cara Ditaruh HP-nya. perakitan komputer dan komponen-komponennya, dan kita juga masalah apa yang didapat kita untuk pas saat perakitan dan cara penyelesaiannya juga. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya sama-sama. Yang lain itu HP-nya sudah selesai mengerjakan, silakan disimpan. Sudah ya, itu kesimpulannya sudah disampaikan oleh masing-masing perwakilan dari teman kalian ya. Sudah bagus ya, sudah menyampaikan kesimpulannya, sudah berani mengungkapkan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Jangan lupa rencana tindak lanjut berikutnya, kalian membuat laporan hasil diskusi hari ini tentang perakitan komputer. Formatnya tadi sudah ada di LKPD ya. Untuk materi selanjutnya kita sudah selesai melakukan perakitan, nanti kita coba diuji terus masuk BIOS. Setelah masuk BIOS, setting BIOS selesai, kita akan menginstal sistem operasi. Dan tadi dari hasil evaluasi kalian mengerjakan soal 10 pilihan ganda ya. Masih ada yang nilainya di bawah KKM ya. Untuk Kadesta ditingkatkan lagi ya, Ardana ditingkatkan lagi belajarnya, dan tadi juga ada yang nilainya sudah bagus seperti Tunas, terus Devi, Dinda ya, sudah bagus, tapi tetap ditingkatkan belajarnya. Tepuk tangan untuk yang nilainya bagus, dan tetap semangat bagi yang nilainya masih di bawah KKM. Ayo sekarang persiapan, kalian kumpulkan peralatannya, sudah dikumpulkan. Terus yang piket siapa? Ayo, kebersihan sebagian daripada iman. Ayo, siapa? Waktunya piket. Dinda piket atau Dinda? Dinda piket. Sudah dibersihkan, duduk kembali ya. Jangan bergerombol. HP-nya dimasukkan dulu. Ayo Le, sudah kembali Rizky, Tunas. Kembali ke tempat. Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Materi perakitan komputer diperhatikan, ayo Dinda. Untuk pertemuan hari ini sudah selesai. Semoga materi perakitan komputer bisa bermanfaat dan sebagai dasar kalian untuk menuntut ilmu selanjutnya ya. Hati-hati di jalan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.